saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 20030300109. Kelas C, mahasiswi dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik semester 3. Malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas kedua mata kuliah Perubahan Sosial Budaya review buku kedua dengan judul Berkomunikasi untuk mengubah konsep dipikirkan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya yaitu memahami peran komunikasi dalam proses pembangunan dan perubahan sosial adalah pekerjaan yang kompleks. Komunikasi untuk pengembangan dan perubahan sosial selalu multidisiplin dalam keilmuannya. Upaya menggambar seperti halnya pada berbagai pendekatan dan teori dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora termasuk media dan komunikasi studi, ilmu informasi, geografi budaya, pengembangan dan wilayah studi, ilmu politik, antropologi, dan sosiologi. Para penulis dalam volume ini beragam fokus pada komunikasi, pembangunan nasional dan perubahan sosial. Tidak mengherankan, pembangunan adalah objek studi yang gigih mengingat bagaimana studi komunikasi dan sosial perubahan telah berevolusi selama 5 dekade terakhir. Awalnya secara paralel dengan kerjasama pembangunan internasional. Serangkaian garis pemikiran yang berbeda dapat diidentifikasi sebagai relevansi dengan komunikasi dan perubahan sosial. Mereka termasuk satu garis pemikiran tertanam dalam wacana kelembagaan yang memahami sebagai alat utama untuk meningkatkan kerjasama pembangunan internasional. Bab 2, pembahasan. 1. Mendengarkan institusional prinsip penting untuk demokrasi di era digital. Momen digital yang kita huni menghadirkan tantangan besar bagi kognitif keadilan. Ketika globalisasi neoliberal dan revolusi digital saling mengisi lainnya, peluang untuk terhubung melintasi ruang dan waktu menyertai kemungkinan krisis terburuk yang mempengaruhi keberlanjutan planet ini dan kesejahteraan menjadi masyarakatnya. Dengan pengambilan kebijakan elit dan pengurangan lembaga-lembaga politik, kontrak sosial berada di bawah tekanan. Dalam kemunculan ini konteks, Fraser berpendapat bagaimana pendekatan Keynesian Westphalia terhadap keadilan penghancur ruang politik dengan mengorbankan orang miskin dan hina. Di dunia tanpa batas yang terhubung secara teknologi, pergeseran sumbu kekuasaan membuat mereka yang berada di pinggiran bahkan lebih rentan. Elit tidak hanya menguasai alat kekuasaan material, tetapi juga wacana. Ranah shift di mana narasi dibingkai dan dilegitimasi. Kedua, pengembangan komunikatif. Perkembangan komunikatif menggambarkan satu ambisi komunikasi dalam pembangunan yang tersirat tetapi sangat sering dipinggirkan atau hilang. Dengan kata lain, pengembangan komunikatif secara eksplisit mengalihkan fokus pada praktik lembaga pembangunan daripada seperti biasa pada komunikasi sebagai cara untuk membawa perubahan dalam praktek orang miskin. Intervensi sintaksis adalah dengan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tipe pengembangan yang dimaksud, yaitu komunikatif. Untuk lebih jelas, mengusulkan dengan integrasi suara, advokasi, mendengarkan, empati, dialog, dan konsensus sebagai kualitas inti dari jenis perkembangan yang proses komunikasi dapat berkontribusi untuk. Hal ini mendorong pemikiran ulang komunikasi dalam pembangunan dalam 4 cara. Yang pertama, mempromosikan pengurus utamaan sejati di seluruh praktik pembangunan. 2.
itu mengulangi panggilan untuk melihat komunikasi sebagai proses antara orang dan kelompok, bukan sebagai pesan atau informasi. Yang ketiga, itu mengarahkan fokus utama untuk pengembangan, bukan pada komunikasi. Dan yang keempat, ia mengakui bahwa komunikasi di sini terjadi dalam konteks perubahan sosial yang direncanakan, diarahkan oleh badan-badan pembangunan. Yang ketiga, diagnosis dan tindakan masyarakat dari kesehatan masyarakat. Pendekatan komunikasi kesehatan yang dominan telah dikritik terlalu fokus pada faktor perilaku individu, menggunakan informasi, model transmisi dan penerima, dan sebagian besar berfokus pada pesan pendekatan, menggambar dari psikologi dan tradisi efek media. Sebagai alternatif, lebih banyak pendekatan berbasis komunitas untuk komunikasi kesehatan telah muncul di bidang komunikasi untuk perubahan sosial. Jenis pemikiran ulang telah muncul dalam kesehatan masyarakat, seringkali dengan komunikasi prose di pusat kerangka mereka, misal seperti Hinckliffe dan kawan-kawan. Campur tangan dalam bidang ini dengan membalikan istilah kesehatan masyarakat menjadi mengusulkan kerangka kerja di sekitar publik yang sehat, dengan alasan bahwa ini menggeser fokus jauh dari pandangan yang dipimpin oleh defisit top down dan berpusat pada informasi publik sebagai kumpulan individu yang menjadi sasaran kesehatan pendidikan dan pesan menuju pembinaan kolektif dinamis orang, gagasan dan lingkungan yang memungkinkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang keempat, advokasi dengan akuntabilitas sosial keadilan. Akuntabilitas mengacu pada pentingnya informasi dan melibatkan pengambilan keputusan, membangun pendekatan kritis untuk penelitian, dan pada pendekatan dialogis untuk mendengarkan dan belajar. Advokasi dalam kerangka ini referensi kerja pendekatan yang komprehensif dan kritis untuk penyelidikan, untuk lebih banyak perubahan sosial dan politik yang diilhami dan bermanfaat bagi warga negara. Advokasi dengan akuntabilitas untuk keadilan sosial didasarkan pada perspektif tujuan pembangunan yang mengutamakan keadilan sosial. Akuntabilitas yang berfokus pada penyelidikan kritis dan advokasi yang menyoroti politik intervensi. Intervensi pembangunan dimulai dengan premis bahwa masalah yang serius dan dapat diselesaikan. Pentingnya kepedulian harus ditetapkan untuk menjamin alokasi sumber daya, bukan hanya sosial, tetapi juga modal sosial, budaya, manusia, dan politik. Pergerakan dari pengembangan ke perubahan sosial dapat dilihat sebagian karena berbagai lembaga yang terlibat dalam perubahan sosial strategis bergerak lebih jauh ke arah keadilan sosial. Berarti bahwa bukan hanya sifat lanskap yang telah berubah, tetapi juga politik persaingan, instansi, dan kepentingan. Yang kelima, konteks responsivitas. Pengertian konteks digabungkan dengan pengertian kesadaran, kepekaan, responsivitas, dan adaptasi sedang digunakan dalam bidang disiplin yang beragam dengan implikasi teoritis desain dan praktis. Ini datang dengan berbeda senama, termasuk sensitivitas konteks, kesadaran konteks, dan lingkungan kesadaran mental. Pada prinsipnya, semua konstruksi ini menangkap proses-proses antara agen dan lingkungan, seringkali melalui teknologi mediasi. Misalnya, responsif, sadar konteks, dan peka konteks teknologi dirancang untuk merespons lingkungan atau tindakan pengguna dan preferensi yang berkembang. Komputasi konteks sadar menempatkan signifikasi pada mengoptimalkan desain teknologi untuk secara cepat beradaptasi dengan berbagai
konteks penggunaan dalam bidang arsitektur responsif tekstur menggunakan sensor untuk menangkap informasi tentang kondisi lingkungan dan menyesuaikan bentuk, warna, dan karakteristiknya sebagai respons. Yang keenam, mobilitas yang berarti. Mobilitas yang bermakna mengacu pada makna sosial, ekonomi, atau perubahan lainnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam kaitannya dengan gender dan ponsel pada tahun 2012 sebagai cara untuk berargumen bahwa sementara ponsel dapat dilihat sebagai agen aktif menuju perubahan sosial, mereka hanya satu bagian perubahan dan harus dipahami sebagai tertanam dalam struktur menyeluruh, pengaturan alam, serta penggunaan dan pengaturan khusus untuk memahami dan mempertahankan peran yang mereka mainkan. Itu adalah cara menggambar perhatian pada masalah yang terkait dengan pengalokasian transformasional properti ke ponsel yang sebagaimana adanya dipegang sebagai obat mujarab untuk keterbelakangan. Itu adalah cara untuk mencoba mengalihkan perhatian, pengalaman lokal, konteks, dan makna. Penamaan konsep merujuk pada pentingnya mengenali dan mengakui apa yang jenis perubahan mobilitas yang berarti bagi orang itu sendiri, berdasarkan tentang cara mereka mengalami dan memahami dunia. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, pengembangan komunikatif kecil tetapi berpotensi bermanfaat intervensi konseptual untuk menyoroti subkomponen khas di bawah payung komunikasi pembangunan atau komunikasi untuk pembangunan atau perubahan sosial. Komponen yang sering tersirat tetapi tidak disebutkan namanya. Ini membawa fokus ke dalam badan-badan pembangunan dan kemungkinan mempraktekkan pembangunan dengan cara yang berpusat pada dialog, kepercayaan, dan keterbukaan. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.